Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani S. Saya merupakan guru PPKN SMP Negeri 1 Sungai Rumbai. Di video kali ini, saya akan menampilkan pelaksanaan PPL aksi yang keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Mohon kepada ketua kelas untuk siapkan terlebih dulu. Kita berdoa bersama supaya dilancarkan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semuanya, hadir semuanya? Ada hadir? Enggak, berarti hadir semua? Afifah Nabila, Artalita, Anda semuanya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dalam rangka memeriahkan Hari Guru, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Himne Guru. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru. Terima kasih, kita ucapkan kepada Afifah, tepuk tangan dulu. Konsentrasi. Siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Silahkan angkat tangannya. Coba diungkapkan. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagus. Apa bentuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Apa sih? Berbentuk kedaulatan rakyat. Berbentuk kedaulatan rakyat. Materi kita selanjutnya penerapan atau pelaksanaan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Materinya perkembangan demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Anak itu tahu nggak apa hubungan demokrasi dengan kedaulatan rakyat? Demokrasi itu apa? Dari rakyat oleh kami. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu dia. Jadi salah satu bentuk penerapan kedaulatan rakyat itu adalah dengan melaksanakan demokrasi di negara Indonesia. KD-nya itu memahami ketentuan tentang bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator yang harus kamu capai adalah menganalisis penerapan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah kamu melihat gambar yang ditayangkan, nanti kamu baca bahan ajar dan berdiskusi, kamu dapat menganalisis perkembangan demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Discovery learning. Kamu nanti diharapkan bisa mencari sendiri, melakukan penyelidikan, menemukan sendiri jawaban yang terdapat di dalam LKPD. Di depan ini, mau perhatikan terlebih dulu. Ini gambar ini berkaitan dengan demokrasi pada masa revolusi dan masa Orde Lama. Masih mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing, karena bangsa asing masih ingin menguasai negara Indonesia. Kemudian ini pada masa Orde Lama, nampak ada wajah siapa yang ada di Orde Lama? Siapa itu? Presiden Soekarno. Kemudian di masa Orde Baru, Presiden Soeharto. Di masa reformasi siapa aja yang ada di situ? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Ibu Megawati. Ananda akan Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi silakan nanti Ananda diskusikan dalam kelompoknya. Ananda baca bahan ajar, kemudian Ananda temukan jawaban dari soal yang terdapat di dalam LKPD. Semuanya, silakan kamu baca terlebih dulu bahan ajar.
Boleh juga kamu baca buku paket kamu dan LKS. Kemudian baru kamu diskusikan jawaban soal yang terdapat dalam LK. Silakan dikerjakan. Yang diterapkan di negara Indonesia pada masa revolusi demokrasi apa? Bagus, demokrasi parlementer. Jadi nanti di situ kan banyak macam-macam demokrasinya. Jadi kamu harus paham apa itu demokrasi parlementer. Kenapa dinamakan demokrasi parlementer? Kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu dua juga, ada di masa Orde Baru dan ada juga di masa di masa reformasi. Ya, dua membedakan. Jadi nanti apa yang membedakan keduanya itu? Jadi kamu itu harus paham kamu. Makanya kamu menganalisis ini dan kamu baca bahan ajar, kamu diskusikan dengan kelompok kamu agar kamu paham materinya. Orde Baru. Lanjut pada masa Orde Baru dari tahun 1966. Lalu siapa yang menjabat sebagai presiden? Bapak Soeharto. Sekarang demokrasi itu kan bagaimana rakyat memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan. Sedangkan di sini apa kejadian yang terjadi pada masa Pak Presiden Soeharto menjabat? Apa yang dilakukan pemerintah untuk membangun kehidupan yang lebih di masa reformasi? Ibu tanya, kalau demokrasi Pancasila, berarti penerapannya itu harus bagaimana? Harus sesuai dengan apa? Oh iya, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau sudah selesai, baik, kepada kelompok 1 kita persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bacakan oleh Ayum kepada Ayum, disilakan. Demokrasi parlementer masa revolusi awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Indonesia menganut demokrasi parlementer dan bagi dua. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yang dipimpin oleh insinyur Soekarno. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh dia kepada dia, disilakan. Tulislah perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin di masa Orde Lama. Demokrasi liberal yaitu peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Sedangkan demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berisikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Itu hasil diskusi saya dan teman-teman. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Pada masa Orde Lama terjadi kegagalan, maka dia keluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Apa bunyi dekret presiden tersebut? Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Orde Lama terdapat demokrasi terpimpin yang ciri-cirinya itu dominasi presiden. Apa yang dimaksud dominasi presiden? Terima kasih atas Pak. Saya membagi dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa penyebab dekret presiden dikeluarkan? Saya dan teman-teman akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. 1. Bubarkan konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak berlaku UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Yang akan dibacakan oleh Ayub kepada Ayub, silakan. Dominasi presiden adalah kekuasaan yang dimiliki presiden untuk mengatur
keputusan yang bisa untuk negaranya. Bisa saya dan teman-teman saya katakan apabila ada salah kata dan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa bunyi Dekret Presiden yang pertama? Pembubaran Badan Konstituante. Bagus. Pembubaran Badan Konstituante. Berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45. Pembentukan MPR dan DPA. Di sini dia. Poin penting yang harus kamu ketahui. MPRS itu adalah Badan Perwakilan Rakyat. Rakyat berhak menyampaikan pendapat bisa melalui wakil rakyat. Salah satunya adalah DPR. Apa yang membedakan antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Coba. Demokrasi liberal menganut kebebasan individu, sedangkan demokrasi terpimpin yaitu pemikiran terpusat pada presiden atau pemimpin negara. Menurut Ananda, apakah sudah diterapkan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila di masa Orde Baru? Belum. Apa penyebabnya dikatakan belum? Pemilu yang jauh dari kata demokrasi. Pemilu yang jauh dari demokrasi. Oke, bagus. KKN yang merajalela. Siapa anak ibu yang dapat menyimpulkan apa saja demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia sejak masa revolusi sampai reformasi? Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menunjukkan dari materi yang kita pelajari tadi. Perkembangan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai tahun 1950. Di masa revolusi yang di masa Orde Lama terbagi atas 2 periode. Yang pertama, demokrasi liberal di tahun 1950 sampai tahun 1959. Bahwasanya di masa revolusi Indonesia. Yang pertama demokrasi liberal. Kemudian demokrasi terpimpin. Bagus. Demokrasi terpimpin. Kemudian selanjutnya tahun berapa? Orde Baru dimulai 1966. Itu masuk Orde Baru dipimpin oleh siapa? Pak Soeharto. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan dulu perbaiki tugas di LKPD kamu tadi. Kamu sempurnakan dulu jawabannya. Semuanya? Kalau udah selesai semuanya, silakan kumpulkan LKPD-nya. Konsentrasi. Tepuk semangat. Nah, sekali lagi, tepuk semangat. Silakan keluarkan handphonenya. Kita melakukan post test menggunakan Google Form. Linknya akan ibu kirimkan ke grup kelas kamu. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang berbicara dengan temanmu. Karena kalau kamu berbicara dengan temanmu, ibu anggap mencontek. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya, nilai kamu alhamdulillah semua di atas KKN. Kemudian apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran dengan ibu pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ananda, silakan baca materi tentang lembaga-lembaga negara yang terdapat di negara Indonesia. Dibaca di rumah materinya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara bersama. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Salah dan janggal ibu mohon maaf. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.